Bumi serumpun sebalai adalah semboyan dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki arti sangat dalam bagi masyarakatnya. Bangka Belitung memiliki letak yang strategis karena berada pada poros tengah jalur lalu lintas Pulau Sumatera dan Selat Karimata yang merupakan jalur perdagangan internasional. Pelan tapi pasti, kini Bangka Belitung terus bersolek. Merupakan provinsi baru yang ke-31, Bangka Belitung telah ikut mendukung perhelatan G20 pada 7 hingga 9 September lalu, bekerja sama dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung. Diselenggarakan di Pulau Belitung, Polda Babel akan mengerahkan 1.173 personel untuk mengamankan kegiatan Development Working Group atau DWG G20. 22 negara telah konfirmasi akan mengirimkan perwakilannya untuk hadir di ajang G20. Sebaran Polres Polda Kepulauan Bangka Belitung ini terdiri dari Polres Bangka Barat, Polres Pangkal Pinang, Polres Bangka, Polres Bangka Tengah, Polres Belitung, dan Polres Belitung Timur. Kabupaten Belitung Timur menjadi salah satu destinasi wisata yang akan dikunjungi oleh delegasi G20 dengan berkunjung ke Geosite Open Pit Namsalu sebagai wisata unggulan di Belitung Timur. Geosite Open Pit Namsalu yang menjadi salah satu tujuan destinasi peserta G20 menjadi perhatian khusus Polres Belitung Timur untuk meningkatkan persiapan menghadapi G20. Arahan dari Kapolda pun senantiasa diteruskan pada jajaran Polres Belitung Timur demi kesuksesan ajang G20 di Bangka Belitung. R4 kalau memang harus ditempel di situ lambang G20, itu dari mana lambangnya segera ditempel sesuai dengan arahan pimpinan. Hampir sama seperti wilayah lain di Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur memiliki potensi di sektor pertambangan, perikanan, pertanian, hingga pariwisata. Di sektor pertanian, perkebunan menjadi salah satu subsektor unggulan. Adapun komoditas unggulannya adalah lada, karet, kelapa, kopi, dan kelapa sawit. Di sektor pertambangan, Belitung Timur merupakan salah satu penghasil timah terbesar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun, seiring berkurangnya lahan dan ketatnya peraturan penambangan, kontribusi sektor pertambangan dan penggalian di Belitung Timur terus menurun dan hanya menyisakan lahan eks tambang. Seperti programnya Pak Kapolda kami melaksanakan kegiatan reklamasi lokasi-lokasi eks penambangan dari PT Timah. Kita di tiap-tiap wilayah Polres sudah melaksanakan kegiatan reklamasi. Ada juga namun demikian lokasi-lokasi yang sampai sekarang masih terlantar. Boleh dikatakan terlantar karena apa? Dari pihak PT Timah yang memiliki wilayah IUP, konsesi IUP, tidak memberikan eks tambang ini kepada pemerintah daerah untuk dikelola dengan baik. Padahal kalau bisa dikelola, ini ditetapkan dalam RT/RW untuk perkebunan kah, untuk perumahan kah, saya pikir mungkin itu akan lebih bermanfaat dibandingkan hanya terlantar berbentuk bukaan tanah saja. Kesempatan sebetulnya itu memperbaiki. Makanya saya sampaikan dengan Pak Kanwil BPN, dengan Pak Kakan BPN sini pun saya sampaikan. Beliau pun ngingetin saya, Pak itu kebun siapa? Coba kamu cek sebelah, ini HGU siapa? Tantangan yang dihadapi oleh Polres Belitung Timur bukan itu saja. Sengketa lahan. Masyarakat Belitung Timur hingga kini masih terpaku pada sertifikat kepemilikan tanah atau SKT. Sedangkan SKT ini harus diperbarui secara berkala. Hal yang hampir sama terjadi dengan HGU untuk perkebunan sawit dan PT Timah. Bila kita mengacu kepada aturan undang-undang, SKT bukan merupakan alas hak untuk pemilikan tanah. Terjadi tumpang tindih. Ketika SKT itu dikeluarkan, ada jangka waktunya sebetulnya, 6 bulan. Apabila tidak dipergunakan, maka itu dianggap sudah lewat, sudah musnah, dan kepala desa otomatis akan mengeluarkan SKT baru. Nah, ketika SKT baru ini timbul dan dinaikkan statusnya menjadi sertifikat, ketika ada perusahaan yang memasuk ke sini, akhirnya ada HGU yang diberikan seperti kepada perkebunan sawit,
juga tumpang tindih nanti dengan IUP dari PT Timah sendiri. Nah, ketika terjadi perselisihan antara IUP dengan HGU ini bisa jadi suatu konflik yang memang bisa membesar. Karena sama-sama merasa saya punya dokumen, satu HGU, satunya IUP. Kapolres Belitung Timur AKBP Taufik Nur Isya pun sering terjun langsung ke lapangan untuk memetakan masalah ini. Sebagaimana pelayan masyarakat, Kapolres mendatangi desa ke desa secara berkala. Pejabat desa hingga tokoh masyarakat dikumpulkan dengan menanamkan bahwa mereka tidak sendiri untuk menghadapi tantangan di masa sekarang dan akan datang. Sebelum ada itu sudah ada perpanjangan. Boleh nggak bantu gimana? Kita kan belum selesai. Ya udah, pokoknya besok kami datang. Kalau memang dirasakan itu ada masalah, itu harus diperbaiki. Tak hanya pendekatan dengan tokoh masyarakat, Kapolres beserta jajaran terjun langsung di masyarakat bersama warga gotong royong membersihkan rumah ibadah dengan semangat menjunjung norma agama di masyarakat. Pada masa awal pandemi, tuntutan ikut serta memutus rantai penyebaran virus COVID-19, Kapolres jalankan dengan melakukan vaksinasi demi mendukung program pemerintah. Namun, kejahatan jalanan juga menjadi tantangan lain bagi Polres Belitung Timur. Pada saat tersebut, kehadiran pengabdi masyarakat sangat dibutuhkan bagi masyarakat. Terbantu. Gimana kalau di daerah kita tidak ada kepolisian? Kira-kira kita mau mengadu kepada siapa? Sedang beliau adalah pengayom, melindungi kita. Nah, kalau masalah Kamtibmas sesuai dengan prosedur mereka, sesuai dengan pasal 26 nomor 2 itu tahun 2015, mereka ya menjemput bola, mendatangi masyarakat, memberikan motivasi kepada masyarakat yang kalau yang bertanya dia harus jawab, ya bersama-sama bekerja sama desa. You are coming to our office, other to my staff. Don't worry, you can call this guy, Pak Hidayat. I said Pak Hidayat can speak bahasa. Selain pendekatan dengan masyarakat, Kapolres Taufik Nur Isya juga merasa harus dekat dengan para pelaku usaha sebagai penggerak ekonomi Belitung Timur. Keselarasan antara masyarakat dengan pelaku usaha harus terbentuk untuk menghindari gesekan yang berakhir anarkitis. Sampai sejauh ini kita masih bermitra baik lah dengan kepolisian. Kita juga saling membantu. Selebihnya masalah keamanan kita cukup nyaman lah, tidak ada gesekan. Jadi kita juga kadang sering membantu juga untuk kepolisian. Kita sejauh ini masih aman-aman aja ya, nggak begitu menyulitkan kita. Karena sejauh ini kita belum ada gesekan, masih bisa kita selesaikan. Walaupun ada gesekan kecil, itu bisa langsung kita selesaikan. Berada di wilayah dengan beragam sektor industri yang kian maju, Kapolres Belitung Timur dituntut untuk menyelaraskan masyarakat dengan pelaku usaha. Belitung Timur kini semakin bertumbuh, kian mengundang beragam investasi. Namun, hal ini harus beriringan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan Kabupaten Belitung Timur. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat, anggota Polres Belitung Timur ikut berbaur dengan masyarakat melalui kearifan lokal mereka, yaitu minum kopi di warung-warung kopi. Belitung Timur juga dikenal dengan kota 1001 warung kopi. Bahkan, pemerintah Belitung Timur membuat tugu teko kopi di Mangga untuk menunjukkan tradisi minum kopi. Tradisi minum kopi di Belitung muncul berabad-abad lalu. Pekerja tambang yang banyak didatangkan dari Tiongkok daratan mempunyai kebiasaan minum kopi sebelum melakukan aktivitas. Sehingga aktivitas pagi masyarakat Belitung Timur kini pun dimulai dari warung kopi. Kearifan lokal tradisi minum kopi masyarakat Belitung Timur menjadi aktivitas menarik bagi para wisatawan. Tak hanya menarik dari gaya meraciknya, warung kopi di setiap sudut jalanan Belitung Timur menjadi ajang silaturahmi dan diskusi informal untuk saling mencari solusi-solusi permasalahan sehari-hari.
masyarakat pada umumnya di sini akan banyak duduk di warung kopi. Mereka akan bercerita tentang masalah-masalah baik pribadi maupun masalah sosial kemasyarakatan. Nah, disitulah peran Babin kami, termasuk kami pun sering turun bersama dengan Forkopimda untuk mendengar apa sih sebenarnya yang terjadi di masyarakat, supaya kita cari solusinya seperti apa. Ini Lenggang. Di mana? Selain berjuluk kota 1001 warung kopi, Belitung Timur juga terkenal sebagai negeri Laskar Pelangi. Pasca rilisnya film adaptasi novel berjudul Laskar Pelangi dari Andrea Hirata yang berlatar lokasi di Kecamatan Gantong, Belitung Timur. Kesuksesan film Laskar Pelangi ini menjadikan Gantong menjadi destinasi wisata baru kala itu dan masih menjadi magnet wisata hingga kini. Memetakan permasalahan, kemudian mendiskusikannya dengan cara yang lebih dekat untuk mendapatkan solusi yang tepat adalah salah satu cara Polres Belitung Timur membangun masyarakat pasca pandemi untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Lebih fair bagi pemohon SIM khusus yang pengujian yang SIM penerbitan SIM baru, Ibu. Jadi tidak bisa kita nyatakan tidak lulus sementara dia lulus. Polisi sebagai pelayan masyarakat dijunjung tinggi oleh Polres Belitung Timur. Penghargaan demi penghargaan pun diraih. Telah mendapat anugerah Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Kini Polres Belitung Timur tengah bersiap menjadikan pelayanannya menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM. Tahun 2021 dari Kemenpan RB. Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan WBBM ini ditujukan agar capaian reformasi birokrasi berjalan efektif, efisien, bersih, dan akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik yang baik. Polres Belitung Timur menjadi salah satu dari 38 unit kerja di Kepolisian Republik Indonesia dan satu-satunya Polres di jajaran Polda Babel yang menerima penghargaan ini. Sebelumnya kami mendapatkan predikat WBK dari Kemenpan RB, memang sudah beberapa program dibuat oleh Kapolres sebelumnya, Mbak. Kami melanjutkan apa yang sudah ada. Jadi tidak perlu lagi saya membuat sesuatu yang baru, malah akhirnya tidak bermanfaat. Seperti contoh, ada beberapa program yang saya sangat tertarik di sini, ada namanya program berkelakar, Mbak, di mana program tersebut itu bersama dengan masyarakat untuk mendengarkan sampai dengan ke akarnya masalah apa. Keberhasilan meraih WBK ini menurutnya merupakan hasil perjuangan panjang, usaha, dan kerja keras semua pihak. Selain komitmen dari seluruh anggota Polres yang mampu berkolaborasi, berkoordinasi, dan bekerja sama memperkuat solidaritas untuk membangun reformasi birokrasi. Untuk meningkatkan pelayanan, Polres Belitung Timur juga menjadi salah satu dari 26 Polres di Indonesia yang membuka pembuatan SIM berbasis elektronik menggunakan e-drive. Hal ini dipantau langsung oleh Korlantas Pusat. Kelebihannya sendiri adalah lebih menguntungkan bagi pemohon itu sendiri karena lebih fair bagi pemohon SIM khusus yang pengujian yang SIM penerbitan SIM baru, Ibu. Jadi tidak bisa kita nyatakan tidak lulus sementara dia lulus. Begitupun sebaliknya, tidak bisa kita nyatakan lulus sementara si yang bersangkutan tidak lulus. Selain itu, upaya peningkatan lalu lintas di wilayah Belitung Timur juga dilakukan dengan membangun pos lalu lintas di Simpang Renggiang. Di persimpangan perbatasan antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur ini kerap terjadi kecelakaan, sehingga pos ini dibangun untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kecelakaan. Untuk menjaga ketertiban lalu lintas, juga dilakukan di titik-titik utama ramai kendaraan, salah satunya di depan sekolah-sekolah.
Pelayanan terbaik Polres Belitung Timur tunjukkan dengan membangun fasilitas-fasilitas seperti unit layanan sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT yang memiliki visi melaksanakan pelayanan prima dengan sepenuh hati bagi masyarakat sesuai dengan semangat presisi. Selain itu, Polres Belitung Timur meluncurkan pelayanan unggulan, diantaranya dengan membuat website aplikasi pelayanan publik dan SKCK online. Jadi sesuai dengan arahan pimpinan bahwa Polres maupun Polda jangan lagi untuk membuat website yang memang di luar untuk kekhususan Polri supaya secure, maka kita ikutin arahan tersebut, membuat surat ke Polda kemudian sampai ke Mabes Polri, dan kami Polres Belitung Timur salah satu yang diberikan slot untuk website domain dari Mabes Polri. Dari website itu kami kembangkan ada pelayanan SIM secara online dan kemudian SKCK online termasuk pengaduan online. Harapannya supaya tadi yang pertama digabungkan antara sistem Android yang masyarakat tidak mau mendownload, cukup lewat satu tempat saja orang bisa masuk ke semua. Jadi tidak perlu download, dia hanya buka dari Google saja sudah bisa membuat laporan, sudah membuat SKCK secara online maupun SIM online. Peningkatan kualitas layanan publik menjadi semangat menuju zona integritas. Budaya kerja yang efisien dan efektif menjadi tujuan utama melayani masyarakat di masa saat ini. Pembangunan zona integritas menjadi langkah melakukan perubahan sesuai Grand Design Reformasi Birokrasi. Kemudian ada perkara juga konflik antara nelayan dengan pihak penambang. Pihak penambang ini melakukan penambangan sehingga air itu menjadi keruh sehingga nelayan sulit mendapatkan ikan. Dalam upaya menjangkau pelosok desa, Polres Belitung Timur bersinergi dengan stakeholder lain dalam melakukan pendampingan pada masyarakat. Salah satunya pendampingan pada peternak sapi di Desa Lalang. Peternak sapi di Desa Lalang terbiasa beternak dengan memanfaatkan lahan dan melepas liar sapi ternak mereka. Hal ini menjadi kekhawatiran terkait mewabahnya penyakit mulut dan kuku akhir-akhir ini. Hal ini pun menjadi perhatian khusus, sinergi antar instansi dibutuhkan untuk mempercepat putusnya penularan wabah. Karena mengingat sekarang ini merebak penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan berkuku belah. Kami selaku pemerintah desa selalu memberikan pengarahan dan juga pelatihan-pelatihan tentunya melalui dinas peternakan dan juga dinas kesehatan. Tentunya ini tidak terlepas daripada kerjasama dengan Babin Kamtibmas yang mengkoordinir daripada peternak-peternak kami di lapangan. Babin Kamtibmas tak hanya mendiskusikannya, tapi juga langsung mengecek ke lokasi peternakan. Tak hanya soal peternakan, di bawah arahan Kasat Binmas AKP Insanul Karim juga ikut memajukan pendidikan menengah. Remaja yang mogok sekolah dipertemukan untuk memotivasi mereka. Remaja-remaja tersebut menurut Kasat Binmas memilih bekerja di tambang atau mencari ikan, sementara yang perempuan lebih memilih menikah dini. Terus yang menjadi permasalahan di sini kan rata-rata anak-anak remaja di sini dipicu oleh memang anak-anak itu yang tidak mau bersekolah, Bu. Karena di sini ditunjang oleh ekonomi yang katakanlah sumber daya alam ini mumpuni. Jadi rata-rata seharusnya itu sekolah, dia malas sekolah gitu. Bantu model kayak yang di laut, kalau sudah musim sekarang ini dia nggak ada yang sekolah, bantu orang tuanya cari ikan, terus ngeringi ikan untuk bantu-bantu perekonomiannya lah.
Namun, permasalahan di Belitung Timur bukan hanya pada peternak. Belitung Timur yang secara geografis merupakan kepulauan, menuntut kepolisian resor harus mampu menjangkau serta menjaga kamtipmas seluruh pulau. Meski memiliki banyak keterbatasan, Polres Belitung Timur memiliki satuan Polairut yang bisa menghadapi tantangan tersebut. Alur Laut Kepulauan Indonesia 1. Jadi kita berbatasan dengan Laut Cina Selatan, dengan Selat Kalimantan, dan Selat Jawa. Nah, karena luasnya lautan ini, kita kadang-kadang untuk mencapai pulau-pulau yang terluar, ini kita punya kesulitan. Nah, kesulitan ini berupa karena kapal yang kita miliki hanya kapal C2 dan C3. Sehingga untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ini, kita berkoordinasi dengan nelayan, masyarakat setempat, dan stakeholder lainnya. Secara berkala, Polairut Polres Belitung Timur menyambangi para nelayan, berbincang mengenai permasalahan keseharian yang mereka hadapi. Adapun pulau yang secara rutin dikunjungi, yakni 5 besar pulau berpenduduk, yaitu Pulau Buku, Pulau Limau, Pulau Sekunyit, Pulau Batu, dan Pulau Ketapang. Beberapa bulan yang lalu itu ada konflik antara pihak nelayan setempat dengan nelayan dari luar wilayah. Sebenarnya ini tidak perlu terjadi karena hanya salah paham saja. Karena mereka juga melakukan penangkapan cumi itu memang di luar dari wilayah kita. Namun masyarakat setempat dengan adanya kapal-kapal itu di luar sehingga merasa cumi-cumi atau hasil-hasil ikannya itu tidak mendekat. Karena mereka menggunakan peralatan tradisional, sehingga sering terjadinya cekcok itu. Kemudian ada perkara juga konflik antara nelayan dengan pihak penambang. Pihak penambang ini melakukan penambangan sehingga air itu menjadi keruh sehingga nelayan sulit mendapatkan ikan. Nah, ini kita sosialisasikan, kita carikan solusi yang terbaik. Upaya Satuan Polairut Belitung Timur menyelesaikan konflik ini salah satunya dengan melakukan mediasi. Karena sulit dimungkiri bahwa sumber penghidupan masyarakat Belitung Timur adalah nelayan dan pertambangan timah. Di masa-masa sulit seperti cuaca buruk mengakibatkan para nelayan tidak melaut, terlebih saat masa pandemi lalu. Maka bantuan yang kami berikan ini ya sedikit membantu kesulitan karena sekarang musim tenggara, tak ke laut segala macam itu ya untuk nambah-nambah sedikit-sedikit lah. Ya, terima dulu ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Polairut Belitung Timur tetap berupaya menjangkau penduduk pulau yang terdampak. Pengadaan alat keselamatan bagi para nelayan tradisional pun disalurkan untuk menjaga mata pencaharian para nelayan. Kalau untuk saat ini sih, kalau keamanan ya alhamdulillah, nggak ada istilahnya kriminal gitu di laut ada. Ya Dengan masyarakat, Pak? Baguslah kalau adanya Airut itu, kapan ada ini cepat ada tindakan gitu. Istilahnya kejadian-kejadian macam musibah-musibah gitu khususnya di perairan-perairan di Manggarai. Ya, harapan kita mudah-mudahan kedepannya ini kalau misalnya di antara nelayan-nelayan khususnya di Manggarai Belitung Timur ini kalau ada musibah, bapak-bapak itu cepat ada tindakan gitu. Kalau ada musibah atau kejadian-kejadian apa di tengah laut gitu. Segala kerja dan upaya mungkin tak selalu mendapat pujian, walaupun mampu menjawab tantangan dan ujian. Polres Belitung Timur, meski berada di paling timur Pulau Belitung, akan tetap mengabdi pada masyarakat. Saya selalu menekankan ke anggota dengan segala keterbatasan pun tetap kalian laksanakan tugas. Karena ini memang kewajiban tugas kalian yang harus kalian laksanakan. Kalau memang tidak ada kapal kalian bisa gunakan, kamu bisa bergabung dengan masyarakat. Coba buka jaringan dengan masyarakat. Ada informasi apapun, libatkan masyarakat. Karena kita tidak bisa tanpa ada masyarakat, saya bilang. Kini, dengan segala keterbatasan yang ada, pandemi hampir kita lewati. Belitung Timur pun terus bertumbuh, memulihkan sektor-sektor yang terdampak pandemi demi bangkit lebih kuat lagi. Demi bumi serumpun sebalai ini maju dan berdaya.